teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Roberto Maidi. Terima kasih teman-teman semua masih setia menyaksikan channel ini. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe agar channel kami tetap update terus tentang tutorial-tutorial software yang berkaitan dengan geologi dan mining. Pada video kali ini kita masuk di series yang baru lagi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pemodelan geologi menggunakan software LeapFrog pada studi kasus nikel laterit. Nah, sekarang kita akan coba kembali belajar bagaimana pemodelan geologi atau implicit modeling pada LeapFrog 2023, dan studi kasus yang saya coba share ke teman-teman itu adalah studi kasus vein, dimana vein system atau surface vein. Nah, untuk outline-nya kita akan belajar beberapa outline ini. Yang pertama, kita akan coba mengimpor foto udara, kemudian membuat topografi, lalu impor level data, kemudian kita analisis, lalu kita membuat model geologi, kemudian kita akan membuat deposit kontak, kemudian memodelkan vein, memodelkan erosi, kemudian memodelkan vein system. Oke, langsung saja kita mulai ya. Tahap pertama, kita buat project baru ya teman-teman. Saya sudah buat ini model vein. Akan muncul tampilan layar LeapFrog yang baru, ada project yang baru. Selanjutnya kita lihat. Nah, untuk yang pertama kita akan coba munculkan foto impor udara atau mengimpor foto udara. Ini juga opsional ya, karena di data kita itu sudah ada, makanya kita coba import. Langkah pertama itu kita klik kanan di GIS data, kemudian kita import map, lalu kita cari data kita ya. Saya sudah ada di sini. Nah, ini untuk di vein. Nah, kita import ini ortofoto. Nah, kemudian kita seret ke layar. Ini adalah data foto udara yang kita import. Selanjutnya, setelah kita import, kita akan coba masukkan topografi ya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur clipping boundary. Caranya itu atau kita crop pada peta ya. Fungsinya itu untuk membatasi daerah yang akan ditampilkan. Selain itu, clipping boundary juga membatasi daerah yang akan diproses oleh komputer. Caranya itu pada skin view tekan tombol D. Pada layar ini kita tekan tombol D untuk menampilkan dari atas.
kemudian klik kanan pada topografi, set clip boundary. Nah, ini teman-teman tinggal atur, kita geser ke kiri ya, diatur saja ini area mana yang akan ditampilkan. Misalnya daerah yang ini akan kita tampilkan. Lalu klik OK. Nah, setelah klik OK ini sesudah itu semua pemodelan akan dibatasi oleh clipping boundary yang tadi. Selanjutnya kita buat topografi ya, di mana dalam pembuatan topografi ini ada beberapa cara untuk mengimpor topografi. Bisa menggunakan data elevation grid seperti DEM, SRTM dan lain sebagainya. Kemudian data topografi berupa kontur, lalu data topografi berupa titik pengukuran, kemudian ekstrapolasi dari data GBS atau data dari titik pengukuran. Nah, untuk kasus kali ini kita akan memasukkan data DEM ya. Kita sudah punya datanya. Data DEM itu sudah ada dalam bentuk ASC ya, di folder pane. Nah, caranya untuk memasukkan itu adalah klik kanan di sini, kemudian new topografi, lalu kita pilih from import elevation grid. Nah, di folder kita sudah ada data toponya, lalu kita open. Nah, ini kita skip saja, ini surface-nya kita atur 10, namanya topo, ini kita skip. Kita import. Nah, ini kita beri nama topografi saja. Nah, coba kita clear screen, lalu kita coba seret data topo yang sudah kita buat tadi. Ini adalah data topo yang kita sudah buat tadi. Kita tampilkan legendanya ini. Selanjutnya kita akan coba snap ya, kita drag data foto udara kita ke data ini, data topo. Kita coba seret ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini belum nempel ya pada data topo kita. Data topo kita belum nempel. Ini akan kita coba tempelkan. Caranya itu kita mengarahkan kursor kita di bawah sini di item data kita. Pada item topografi ini, untuk list datanya kita select, lalu kita view. Tunggu dulu, kita klik kanan dulu di ortofoto ini, lalu kita centang on topografi. Setelah kita centang, lalu kita kembali lagi ke GIS data, kita pilih select, lalu pilih map and photo, lalu pilih ortofoto. Nah, otomatis dia data topo kita masuk ke dalam
data foto udara ya, seperti itu. Oke, untuk import topografi, untuk import create topografi sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke import drill hole data. Kita buka lagi software LeapFrog-nya, kemudian kita clear screen dulu. Setelah kita bersihkan layar, lalu kita menuju ke drill hole data. Kita klik kanan drill hole data, lalu kita pilih import drill hole, kemudian kita pilih lokal. Nah, selanjutnya di sini kita arahkan kursor kita ke simbol folder di sini. Kita input filenya masing-masing, ada Collar, ada survei, kemudian ada interval. Untuk penjelasan dari data-data ini teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Saya sudah jelaskan jenis-jenis data yang harus ada pada setiap item ini, item data yang akan kita masukkan. Kita klik simbol folder ini, lalu kita pilih data sesuai yang diminta. Ini Collar, lalu kita pilih Collar. Setelah itu dia otomatis ya, LeapFrog otomatis memasukkan data sesuai dengan tipe yang ada. Untuk survei di data survei, untuk litologi di data interval. Lalu kita pilih import. Nah, selanjutnya kita diarahkan di menu import drill hole, kemudian ada di sini progress yang pertama itu Collar. Nah, untuk data Collar sudah sesuai ya, dipetakan sudah sesuai dengan tipe kolomnya yang ditandai dengan berwarna hijau. Selanjutnya kita pilih next, lalu progress untuk survei. Selanjutnya kita pilih next. Nah, untuk litologi ini kita ada yang berwarna kuning ini sama buah-buah, artinya belum dipetakan. Untuk vein kita coba petakan litologi, kita petakan dia di tipe litologi, lalu kita klik finish. Setelah klik finish, data drill hole kita sudah masuk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada data Collar, data survei, kemudian data litologi. Bisa kita lihat, ini adalah data kita sudah masuk. Nah, untuk import drill hole data sudah selesai. Kita sudah import data pengeboran. Selanjutnya ini visualisasikan data ini ya teman-teman. Ini ada di sini litologi, kemudian kita batang dari silinder ini kita bisa kasih besar seperti ini. Oke. Bisa kita atur di sini. Nah, untuk
impor real data sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke analisis the data. Kita coba analisis datanya ya teman-teman. Kita lihat kembali datanya di sini. Oke, kita buka ini teman-teman, drill hole datanya. Kemudian kita coba lihat ya, kita matikan dulu nama kolamnya. Kemudian kita coba lihat litologinya teman-teman. Kita tampilkan legendanya di sini. Nah, kita coba analisa ya, dari databoard ini kita coba analisa litologinya. Cara menganalisanya itu kita coba lihat litologinya, klik di edit color. Nah, di sini sudah ada kode-kode litologi, ada cover atau penutupnya, kemudian skis A, skis B, kemudian vein A, B, C, dan D. Nah, kita coba matikan dulu. Nah, coba kita lihat ini yang skis A. Nah, ternyata skis A nya itu ada di atas, dan skis B di bawah. Nah, ini kita bisa interpretasikan bahwa dari tua ke muda itu, kita interpretasikan di sini bahwa skis B yang paling tua, kemudian skis A, lalu yang paling muda itu covernya atau penutupnya. Nah, nanti setelah kita modelkan semua, kita akan modelkan veinnya, karena vein ini kan warna robos ya, litologi yang ada. Nah, kita akan modelkan dia pakai pakai surface step vein seperti itu ya. Nah, untuk skis A, skis B nya itu pakai deposit, lalu veinnya pakai tipe vein, lalu nanti penutupnya kita pakai tipe erosi seperti itu ya. Oke, kita hidupkan lagi. Nah, ketika kita sudah menganalisa litologinya, nah, kita tinggal buat modelnya ya teman-teman, sesuai dengan genesa yang ada di litologinya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada creating the geological model. Pada kesempatan ini kita akan membuat model ya, geological modelnya. Kita kembali lagi di sini di software LibreGeo, kemudian kita coba masukkan litologinya. Kemudian kita buat geological model dengan cara klik kanan pada geological model, kita pilih new geological model, lalu kita pilih di sini ada base litologi kolom, kita pakai litologi ya.
Kemudian surface resolusinya kita buat dia 10. Lalu enclose objeknya kita pilih litologi. Jadi blok model geologi kita itu dibatasi oleh litologinya seperti ini. Ini batasnya ya teman-teman. Ini juga bisa manual, teman-teman bisa tarik ke atas, tarik ke samping, itu terserah teman-teman ya, ke bawah dan sebagainya. Lalu kita namakan solid paint, solid model. Setelah kita atur semua, kemudian kita pilih OK. Nah, geological model sudah dibuat ya teman-teman. Kita sudah buat geological modelnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pemodelannya ya masing-masing. Nah, untuk pemodelan ini kita mulai dari model deposit dulu. Model deposit kontak surface ya, dari analisa kita tadi. Kita buka software LibroGeo. Ini adalah volume output yang akan kita buat nanti. Nanti otomatis litologinya akan mengisi daripada volume ini atau solid ini. Nah, oke, kita hapus dulu. Kemudian kita mulai memodelkannya. Nah, pertama kita modelkan depositnya dulu. Kita tampilkan data bornya, kemudian kita analisa tadi bahwa dari dasar data pengeboran terdapat dua buah interval yang tersebar secara subhorizontal, yaitu skis A dan skis B. Oke, lanjut teman-teman. Nah, pada dua tipe litologi ini kita akan modelkan menjadi dua tubuh batuan yang terpisah ya, dimana skis B adalah yang paling tua berdasarkan analisa dari data bor, dan skis A adalah yang paling tua kedua ya, di atas skis B. Keduanya akan dimodelkan sebagai deposit. Kita akan modelkan keduanya sebagai deposit ya teman-teman. New deposit nanti kita pilih di folder surface kronologi dengan menggunakan deposit kontak surface. Harap diingat bahwa tubuh yang menggunakan kontak surface bertipe deposit bukan berarti pembentukannya harus selalu melalui proses endapan atau deposisi material sedimen. Oke, kita mulai. Kita klik kanan di folder surface kronologi,
lalu kita pilih new deposit, kemudian kita pilih brown base litologi. Nah, di sini akan muncul tampilan new contact point. Di sini ada litologi dan ada compositing. Nah, selanjutnya kita atur ya teman-teman. Pada Windows yang muncul, kita pilih skis B sebagai select primer litologi. Select primer litologi ini di sini kita pilih skis B, lalu kemudian geser semua frame litologi ke ignore litologi atau litologi yang diabaikan. Ini dikarenakan frame litologi berumur lebih muda dari skis A dan skis B. Kita geser semua frame-nya ya di sini, karena dia lebih muda daripada skis B. Nah, jadi dia akan dimodelkan setelah kita modelkan skis A dan skis B. Nah, untuk skis A tetap karena dia yang kontak langsung. Nah, kita pilih yang use contact above. Ini dikarenakan skis B kontak dengan skis A di atasnya, above itu di atasnya teman-teman. Oke, lalu kita defaultkan saja. Kita klik OK. Sudah jadi. Kontak litologinya. Selanjutnya ini kan masih inaktif ya teman-teman, tidak aktif. Nah, kita coba aktifkan supaya dia berbentuk solid model ya teman-teman. Nah, karena dia masih kosongan ya, coba saya drag ini ke kita ini masih kosong ya teman-teman, masih dalam bentuk wireframe ini. Nanti kita modelkan dia menjadi solid model berdasarkan data model geologi yang sudah kita buat tadi. Nah, kita coba hapus dulu. Nah, caranya itu klik 2 kali di surface litologi ini, surface kronologi klik 2 kali. Nah, kita coba atur di kronologinya ini, kita centang. Untuk mengaktifkannya teman-teman, kita centang kotaknya. Nah, kita centang kotak antara A sama B, lalu kita klik OK. Nah, dia otomatis aktif dan dia otomatis masuk kepada output volume atau solid model yang ada di sini. Nah, ini akan muncul 2 model di sini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini setelah muncul 2 model ini kita drag ke layar. Nah, teman-teman bisa lihat akan muncul 2 litologi yang ada skis B dan skis A. Nah, untuk memunculkan legendanya kita pilih di sini. So legend and skin, muncul seperti ini. Kalau ingin memunculkan semuanya itu kita pilih solid modelnya, legendanya.
sekarang dua tubuh batuan telah dimodelkan. Selanjutnya kita akan memodelkan vein. Oke teman-teman, kita sudah memodelkan dua tubuh batuan ini. Kita sudah tarik di sini. Kemudian selanjutnya kita modelkan veins, teman-teman ya. Kita modelkan vein. Oke, caranya itu adalah kita buka aplikasi Micro, kemudian kita pilih di sini surface kronologi. Lalu kita klik kanan di surface kronologi, kita pilih new vein, kemudian kita pilih form based lithology.